Tapi memang kita memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Selebihnya semuanya tergantung pada individu dan lembaga yang mengawali. Yang berwenang begitu Ya, Pak, berwenang. Misalnya tadi yang Mbak Afril kecewa orang capek-capek bekerja, tahu-tahu vonis di rendah hakim begitu. rendah. Tapi perlu disadari juga, di dalam Undang-Undang Dasar Negara kita disebutkan, kita tidak bisa intervensi kekuasaan kehakiman. Karena kekuasaan kehakiman itu adalah sangat independen, bebas dan merdeka. Itu amanat Undang-Undang Dasar. Bukti nyata bahwa kekuasaan kehakiman itu sangat independen, bebas dan merdeka. Di setiap keputusan itu pasti ada judulnya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itulah independennya para hakim. Dan tentu juga ada teori yang mengatakan disebutnya ada begini, ius corea novit, bahwa hakim itu lebih memahami perkara yang tanganinya daripada orang lain. Jadi kita seolah-olah berpasrah kepada hakim saja, berapapun putusannya kita harus terima. Tapi ada upaya hukum, misalnya pengadilan pertama kita banding, tidak puas dengan peradilan banding, hasilnya kita ajukan kasasi. Dari kasasi kita bisa mengajukan lagi upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali. Itu yang bisa kita lakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Baik. Kalau kecewa pasti kecewa. Kalau kecewa sih kecewa ya, pasti Pak kecewa, Firly ya, ya. karena sudah jauh-jauh untuk Ya. mengusut kasus begitu, tapi vonisnya rendah. Dan ini saya yakin tidak dirasakan oleh Pak Firly saja, tapi seluruh tubuh di KPK begitu. Betul. Ya Pak ya. Selain vonis rendah, ada diskon juga ternyata Pak ya, courting remisi yang diberikan. Nah ini sama tidak rasanya Pak Firly? Ya, itu adalah pukulan berat para pencari keadilan. Tetapi ingat, di dalam konsep hukum bahwa bermacam jenis daripada hukuman pidana. Ya. Ada hukuman badan, ada hukuman denda, ada juga uang pengganti dan lain-lain. Ada juga terkait dengan pengenaan tindak pidana pencucian uang. Nah, dari kajian kita memang seseorang itu bisa takut untuk melakukan korupsi bukan karena lamanya dia dipidana. Oke. Tetapi seberapa orang tersebut bisa kita buat menjadi miskin. Karena orang rupanya lebih takut miskin daripada lama di penjara. Berarti harus dimiskinkan Ya, caranya untuk artinya bisa memberikan efek setiap jerah. tindak pidana korupsi, maka kita akan lekatkan juga, ikutkan juga tentang tuntutan tindak pidana pencucian uang. Sehingga seluruh kerugian negara bisa dikembalikan. Dan para pelaku korupsinya, harta miliknya, baik itu yang berasal dan hasil daripada kejahatan tindak korupsi, itu dirampas. Nah itu yang ditakutkan orang. Nah kita sekarang lagi mengajukan, pemerintah khususnya sedang mengajukan undang-undang perampasan aset. Mudah-mudahan dibahas oleh rekan-rekan di legislatif, kalau itu bisa disetujui, bisa diundangkan, maka kita akan punya kekuatan satu lagi, yaitu undang-undang perampasan aset. Oke, semoga itu berjalan dengan lancar ya Pak Firly. Bicara soal kekecewaan Pak Firly dan juga teman-teman di KPK, ada ruang tidak sih Pak untuk bisa menyuarakannya dengan lembaga-lembaga terkait, meskipun itu hak prerogatif lembaga tersebut? Ya, kami memang sebagaimana tadi saya sampaikan, walaupun kamar kekuasaan yudikatif itu bebas dan merdeka, tapi KPK memiliki tugas pokok yang terkait dengan kerjasama. Itu diatur di dalam pasal 6 huruf A, yaitu melakukan upaya-upaya pencegahan supaya tidak terjadi korupsi. Oke. Pasal 6B-nya disebutkan bahwa KPK bisa melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan korupsi dan instansi yang berwenang melaksanakan pelayanan publik. Maknanya apa? Dengan pasal 6 huruf B melakukan koordinasi, maka KPK bisa bekerja sama dengan seluruh kementerian lembaga dalam rangka pemberantasan korupsi, termasuk juga dengan Mahkamah Agung. Kita pun melakukan kerjasama dengan Badan Pengawas Mahkamah Agung, dan juga kita kerjasama dengan Komisi Yudisial. Jadi kalaupun seandainya kita tidak bisa mempidanakan hakim, tapi mungkin saja
Komisi Yudisial menggunakan kewenangannya untuk menjatuhkan sanksi kepada hakim-hakim yang nakal. Saya kira itu. Sejauh ini hasilnya seperti apa, Pak? Memuaskan hati atau tidak? Sampai hari ini kita terus melakukan kegiatan, tapi lagi-lagi kalau bicara tentang kepuasan tentulah banyak rakyat yang tidak puas. Nah, untuk itu kita perlu melakukan perbaikan. Saya kira itu. Apakah ini artinya semangat kita untuk pemberantasan korupsi di Indonesia rendah, Pak? Tidak juga. Tidak juga. Tidak juga. Apa alasannya? Kenapa saya katakan tidak juga? Kita berbicara tentang kalau kita memberantas korupsi itu kan beberapa cara, strategi. Misalnya dengan melakukan pendidikan masyarakat supaya orang tidak ingin melakukan korupsi. Melakukan pencegahan dengan cara perbaikan sistem. Supaya tidak ada celah orang melakukan korupsi. Melakukan penindakan tegas supaya orang takut melakukan korupsi. Nah, dengan cara pendidikan masyarakat kita ukur apakah masyarakat ini telah memahami terkait dengan korupsi itu sendiri. Kita ukur pemahamannya. Apakah masyarakat perilakunya sudah menjauhi perilaku korupsi? Kita ukur. Kita kenal dengan istilah indeks perilaku anti korupsi. Nah, kalau melihat dari data terkait dengan indeks perilaku korupsi, tentu kita juga bergembira. Kenapa? Karena terjadi peningkatan. Dari skala 0 sampai 5, posisi sekarang tahun 2022, angka indeks perilaku anti korupsi kita ada di angka 3,93. Itu jauh meningkat daripada tahun sebelumnya 2021 3,88, 2020 3,83 dan tahun 2019 di titik 3,70. Saya kira kita tidak boleh berputus asa juga. Kita ingin mencapai angka 5 sempurna, yaitu betul-betul masyarakat kita anti korupsi. Menuju ke 5 berat tidak, Pak? Ya, kita terus berupaya. Target kita sementara masih 4. Target kita 4. Sekarang sudah mencapai 3,93. Sedikit lagi ya, Pak ya. Apa sih PR-nya untuk bisa mencapai angka yang baik? Ya. Begitu, Pak? Satu, kita lakukan pertama dengan cara pendidikan masyarakat. Supaya masyarakat ditanamkan nilai-nilai anti korupsi. Dengan nilai-nilai anti korupsi yang tertanam, maka akan berpengaruh kepada karakter anti korupsi. Karakter korupsi yang sudah terbentuk, maka lingkungan masyarakat akan terjadi atau terbentuk budaya anti korupsi. Dan tentulah nanti suatu saat kita memiliki peradaban Indonesia, yaitu peradaban anti korupsi. Luar biasa sekali. Baik, ada hal yang mungkin bisa dipertahankan begitu Pak oleh KPK dalam misi visinya selama ini? Ya, kami masih sampai hari ini, tapi bolehlah nanti ada kawan-kawan mungkin dari rekan-rekan profesional ingin memberikan masukan dan saran, tetapi sampai hari ini KPK menetapkan bahwa pemberantasan korupsi masih menggunakan 3 strategi yang kita kenalkan dengan istilah Trisula pemberantasan korupsi. Melalui pendidikan dan peningkatan peran serta masyarakat itu menjadi penting, bahkan fundamental, karena akan berpengaruh kepada perilaku. Perilaku yang anti korupsi tentulah orang tidak ingin melakukan korupsi. Itu poin pertama. Poin kedua, kita mengedepankan pencegahan dengan cara perbaikan sistem. Dengan persistem yang baik, maka tentulah tidak ada celah dan peluang korupsi. Karena ada teori disebutkan, korupsi itu terjadi karena buruk, gagal, dan lemahnya sistem. Maka perlu kita lakukan perbaikan. Yang ketiga ada tetap mengedepankan, yaitu penegakan hukum yang tegas, proporsional, akuntabel, transparan, dan tentu juga dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Dan lebih penting dari itu, penegakan hukum harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Saya kira itu. Ada tadi yang Pak Firly sebutkan, yaitu harus menunjukkan hukum yang tegas begitu ya Pak untuk pemberantasan korupsi. Tapi ini menariknya mungkin pemirsa juga tahu mengenai restorasi justice Pak ini yang muncul di mana-mana di media sosial ramai. Anda melihat atau memandang restoratif justice ini seperti apa? Saya memaknainya begini, walaupun dengan bahasa yang berbeda. Restoratif justice itu tidak membatalkan tindak pidana. Kenapa?
Karena dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak korupsi disebutkan ada pemidanaan. Tetapi di dalam pasal 4 undang-undang tersebut disebutkan bahwa ganti rugi pengembalian kerugian negara itu tidak menggugurkan tuntutan tindak pidana. Maknanya mungkin identik dengan ide restoratif justice. Tapi di dalam pasal 4 disebutkan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menggugurkan tindak pidana itu sendiri. Artinya boleh saja, artinya konsepnya pembuat undang-undang menginginkan tidak hanya menimbulkan efek jerah secara pemidanaan badan, tetapi juga harus menimbulkan efek jerah melalui pengembalian kerugian negara. Kalau hanya restoratif justice, maka efek jerah yang ditimbulkan akibat pemidanaan menjadi hilang. Nah, saya kira itu. Tapi soal restoratif justice sendiri tidak masalah ya, selama kami tentu harus melakukan kajian. Tentu segala sesuatu itu perlu dilakukan kajian, dan kajian itu tentulah tidak boleh lepas daripada ketentuan undang-undang. Karena sesungguhnya prinsip dasar hukum pidana adalah nolum delictum sine previa legi fonale. Itu tidak boleh gagal. Dan pasal 4 Undang-Undang 31 tahun 99 disebutkan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menggugurkan tuntutan pidana. Itu saya kira itu.